Nah, ada tulisan dari Al-Irsyad yang menarik untuk kita cermati, bagaimana Al-Irsyad menggambarkan perilaku Ba'alawi pada waktu itu. Jadi ketika tahun 1930-an itu sudah ada tulisan seperti ini. Dan ini sama persis dengan perilaku Ba'alawi hari ini. Tulisannya begini, cobalah dengarkan di kampung-kampung bagaimana anak-anak Ba'alawi itu yang masih kecil-kecil itu sudah pandai membesarkan diri kepada orang-orang kampung. Coba dengarkan bagaimana mereka dalam bermain-main dengan anak orang kampung menceritakan kesaktian mereka sebagai cucu Nabi dan mengancam akan membacakan kulhu, sebab kalau dibacakan kulhu oleh cucu Nabi, orang akan menjadi pohon kelapa atau binatang atau apa saja yang diminta oleh cucu Nabi itu. Jadi sejak dulu mereka itu sudah menceritakan kehebatan-kehebatan leluhur mereka, kehebatan-kehebatan mereka sebagai cucu Nabi. Bahkan kalau ada yang menentang itu mereka akan mengancam, akan dibacakan kulhu, surat Al-Ikhlas. Nanti kalau dibacakan kulhu akan menjadi pohon kelapa, akan menjadi binatang. Istilahnya dikutuklah. Ini sama persis dengan apa yang terjadi hari ini. Mereka itu menceritakan leluhur-leluhur mereka yang dilukiskan sebagai orang yang sakti. Ada yang mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala 70 kali dalam sehari. Ada yang kalau tidak malu kepada Allah, neraka jahanam itu akan dipadamkan. Ada yang berkirim surat kepada Munkar dan Nakir supaya tidak mengazab orang yang dititipi surat itu. Ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang menurunkan hujan susu. Jadi cerita-cerita yang penuh kesaktian seperti ini sudah terjadi sejak dulu, sejak mereka masih kecil. Bahkan dalam tulisan ini digambarkan bagaimana Ba'alawi yang masih kecil-kecil itu sudah menceritakan kesaktian-kesaktiannya sebagai cucu Nabi. Jadi mereka itu sudah membranding diri sejak kecil, membranding diri orang-orang yang mempunyai kekuatan super lah begitu. Sehingga orang-orang nanti akan takut kepada mereka dan akan mengagungkan, menghormati mereka. Nah, kemudian masih tulisan Al-Irsyad. Cobalah perhatikan bagaimana di kampung-kampung anak-anak Tuan Sayyid yang dianggap orang keramat atau setengah keramat pergi meminta uang kepada orang-orang kampung itu yang hidup miskin dan sengsara. Mereka tidak menampik permintaan Tuan Sayyid atau Tuan Syarifah karena takut ketulahan, takut durhaka kepada cucu Nabi itu. Ini kalau istilah sekarang mungkin dawir ya, minta-minta uang ke masyarakat, ke kampung-kampung, dan ini sudah terjadi sejak dulu. Bahkan dilakukan oleh Ba'alawi yang masih bocil-bocil. Kalau dalam tulisan ini dilakukan oleh Ba'alawi yang masih bocil-bocil. Dan seperti biasa, kalau ada orang-orang yang tidak mau mengikuti keinginan mereka, itu akan ditakut-takuti dengan durhaka. Kualat lah, kalau bahasa sekarang ini kualat. Jadi orang itu merasa segan untuk menolak permintaannya para Ba'alawi ini karena takut kualat. Apalagi mereka kan di-branding sebagai cucu Nabi. Akhirnya orang-orang kampung mau tidak mau memenuhi permintaan mereka. Walaupun mereka itu, orang-orang kampung itu ya miskin-miskin, orang-orang yang sengsara, tetapi memaksakan diri memenuhi permintaan para Ba'alawi ini. Lagi pula ada kepercayaan memberi kepada orang keramat ada berkatnya, nanti dapat untung berlipat ganda dari pemberian itu. Nah ini, jadi mereka itu mendoktrin orang-orang kalau memberi kepada mereka itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari apa yang mereka berikan, akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan untung yang berlipat ganda. Ini sama persis dengan doktrin-doktrinnya hari ini, Ba'alawi hari ini seperti itu. Nah, jadi sekali lagi apa yang terjadi Ba'alawi hari ini adalah merupakan pengulangan sejarah. Baik sahabat-sahabat dimanapun berada, tugas kita sebetulnya adalah menyadarkan para muhibin supaya mereka sadar bahwa mereka selama ini adalah korban doktrin. Didoktrin kalau mengkritik para Ba'alawi itu akan mendapat kualat, akan durhaka, akan celaka, dan lain sebagainya. Padahal semua itu bohong.